Pernah merasa gak sih kalau sahabat terbaik kalian tuh lama-lama kayak musuh, tapi seru juga. Hai teman-teman, apa kabar? Are you have a halo? Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas buku yang dulunya sahabat tapi sekarang malah jadi musuh terbesar, yaitu adalah Vicious, karya Victoria Schwab. Aku bakalan ngebahas dua bukunya sekaligus, yaitu Vicious sama Forgetful. Buku ini adalah duologi yang lebih dikenal sebagai duologi Villans. Nah, buku pertamanya, Vicious ini sendiri bercerita tentang Thor Valley dan juga Elliot Cardell, yang dimana mereka tuh bersahabat baik nih semasa kuliah. Mereka tuh kuliah di salah satu universitas ternama bernama Universitas Lockland. Mereka ambil jurusan pra-kedokteran dan mereka itu adalah mahasiswa semester tua yang harus mulai nyusun skripsi. Dimana di sini Victor Valley itu udah mendapatkan judul skripsinya. Nah, sedangkan Ellie itu mulai meneliti soal LB atau yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan luar biasa atau manusia superpower gitulah. Nah, yang menariknya awalnya itu penelitian dari Ellie ini hanya berupa sebatas teori-teori aja tentang manusia superpower. Tapi ternyata Victor itu malah menyarankan untuk jadiin si penelitian Ellie ini jadi eksperimental, dan akhirnya terjadilah perpecahan di persahabatan mereka karena eksperimen ini. Nah, sedangkan untuk Forgetful sendiri itu pemeran utamanya masih tetap nih Victor Valley sama Ellie Cardell. Cuma di sini tuh ada villain baru yang bernama Marcella Riggins, di mana dia itu mencoba untuk porak-porandakan kota Merit dan mengadu domba mereka berdua. Jujur, dua buku ini tuh bagiku menarik banget karena isinya tuh orang-orang jahat dan gak ada orang yang baik, di mana mereka tuh semua punya ambisi yang bener-bener pengen berkuasa dan jadi orang yang paling bener gitu. Pertama-tama mari kita bahas narasinya ya. Narasinya di sini dibagi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah Victor Valley dan bagian kedua adalah Elliot Cardell atau Ellie Ever. Narasinya pakai orang ketiga, dan di sini tuh narasinya lebih banyak telling gitu, memberitahu kita tentang perasaan si Ellie maupun perasaan si Victor terhadap satu sama lain. Dan baru showing saat adegan-adegan action dan adegan-adegan yang menurutku sadis banget gitu loh. Padahal selama aku baca buku ini tuh aku merasa aku tidak akan menemukan adegan sadis gitu. Ternyata adegan sadis yang aku dapatkan itu lebih dari novel-novel thriller yang selama ini aku baca. Nah, untuk buku keduanya narasinya itu masih sama, pakai orang ketiga. Cuma di sini tuh enggak dibagi per bagian lagi, tapi per bab. Dimana ada bab yang pakai narasinya Victor Valley, ada bagian yang pakai narasinya Ellie, dan juga ada bagian yang nyeritain pakai narasinya si Marcella Riggins. Terus ada June dan juga Sydney. Lumayan banyak kali ini. Dari sini aku merasa bahwa alurnya si buku keduanya itu lebih lambat dan juga lebih membosankan daripada buku pertamanya, karena aku merasa bahwa alur buku pertamanya tuh udah bagus, udah mantep, udah cocok banget lah pokoknya eksekusinya. Tapi karena ada buku keduanya, aku merasa bahwa buku itu sebenarnya nggak butuh buku kedua loh, udah cukup selesai di buku pertama aja tuh sebenarnya udah cukup. Terus ngapain ada buku keduanya? Terus karakternya Marcella Riggins itu juga karakter yang menurutku emang sih dia punya superpower ya lumayan menakutkan, dan dia juga independent woman dan pengen banget menaklukkan banyak hal, tapi dia tuh over gitu loh, sampai rela mengorbankan segala cara. Walaupun ada villain baru di sini tuh aku masih merasa sih bahwa Ellie Ever dan juga Victor Valley itu adalah yang paling kuat. Ada satu pesan yang aku tangkep dari Vicious dan juga Forgetful adalah dimana bahwa setiap orang tuh punya pemikirannya sendiri-sendiri, dan setiap pemikiran orang itu gak ada yang bener, gak ada yang salah. Yang ada hanyalah gimana cara mengkomunikasikan. Setiap orang tuh pasti punya ambisi, dan ambisi itu bisa membawa lo ke hal yang bagus maupun hal yang menghancurkan lo. Nah, tapi sayangnya di buku ini bahwa ambisi mereka, keinginan mereka itu tuh membawa sebuah kehancuran bagi mereka. Walaupun mereka tuh gak menganggap kehancuran itu adalah sebuah kehancuran bagi mereka, mereka adalah sebuah awal baru di hidup mereka. Buku dari serian ini tuh aku kasih ratingnya berbeda. Untuk Vicious aku kasih rating 4,2, sedangkan untuk Forgetful aku cuma kasih rating 3,8 karena emang tidak sesuai apa yang aku ekspektasi. Apalagi di buku keduanya aku berekspektasi bahwa Marcella akan jadi new villain yang bakalan susah banget buat dikalahin, tapi ternyata eksekusinya cuma segampang itu. Hanya alurnya saja ya semakin diperpanjang dan bukunya semakin dipertebal. Oke, kayaknya itu aja video dari aku untuk sesi review Vicious sama Forgetful. So, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you next video guys, bye-bye.